Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B dengan mata kuliah praktikum biokimia 1. Di sini kami akan membahas mengenai materi kurva titrasi asam amino. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Aulia Fitri Ramadini dengan ujung NIM 070. Dan saya Zati Purwaeni dengan NIM 052. Saya Pinka Sriwayuni dengan ujung NIM 036. Dan saya Revi Ardita dengan ujung NIM 044. Percobaan kali ini dilakukan pengukuran pH terhadap salah satu asam amino, yaitu glisin 0,1 m dengan menggunakan titran berupa larutan yang bersifat asam, yaitu HCl 0,1 m, dan larutan yang bersifat basa, yaitu NaOH 0,1 m. Asam amino dalam keadaan pH tertentu dapat berubah sifat, keasaman, dan kebasahannya. Maka, pada keadaan tersebut, sifat dari asam amino dapat ditentukan berdasarkan titrasi asam amino. Dalam hal itu, yaitu glisin. Glisin merupakan asam amino yang mempunyai satu gugus amino dan satu gugus karboksil. Glisin merupakan asam amino yang bersifat amfoter. Sifat amfoter dari asam amino glisin ini disebabkan karena asam amino memiliki gugus amina yang bersifat basa dan gugus karboksil yang bersifat asam. Sebelum dilakukan titrasi, terlebih dahulu dilakukan kalibrasi terhadap pH meter menggunakan larutan buffer pH 4, pH 7, dan pH 10. Pengkalibrasian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah alat pH meter yang digunakan dalam kondisi baik dan akurat. Sebelum dan sesudah dilakukan kalibrasi, elektroda yang digunakan harus dibilas terlebih dahulu dengan Aquades. Hal ini dilakukan agar larutan yang menempel tidak memengaruhi perhitungan pH meternya. Kemudian, pH awal larutan glisin diukur dengan pH meter dan kemudian pH diukur dengan menitrasi dengan larutan asam HCl dan basa NaOH dengan mencatat perubahan pH glisin dan volume dari titran. Pada dasarnya, titrasi glisin dengan HCl adalah proses penambahan asam kuat secara bertahap ke dalam larutan asam amino, yang pada dasarnya bertindak sebagai basa lemah. Glisin, yang pada pH fisiologi sekitar 7,4, berada dalam bentuk Zwitter ion, atau bermuatan ganda yaitu positif dan negatif secara bersamaan, akan mengalami perubahan struktural dan muatan seiring dengan penurunan pH. Pada awal titrasi, glisin berada dalam bentuk Zwitter ion dengan gugus karboksilat dan gugus amino. Ketika HCl atau asam kuat ditambahkan, konsentrasi ion hidrogen dalam larutan akan meningkat secara drastis. Berdasarkan prinsip kimia, molekul akan berusaha menyeimbangkan muatan. Ion H+ dari HCl akan bereaksi dengan gugus yang bermuatan negatif pada glisin, yaitu gugus karboksilat. Reaksi ini mengubah gugus menjadi gugus karboksil yang tidak bermuatan. Hasilnya, glisin yang awalnya memiliki dua muatan berlawanan, kini hanya memiliki satu muatan positif pada gugus aminanya. Kondisi ini menjadikan glisin sepenuhnya bermuatan positif, sehingga disebut dengan asam amino kation. Pada saat glisin dititrasikan dengan titran natrium hidroksida 0,1 m, maka glisin akan membentuk struktur asam amino anion dalam keadaan basa. Dapat dilihat bahwa semakin banyak penambahan titran natrium hidroksida pada pH akan semakin besar. Titrasi dihentikan pada saat pH telah mencapai 12. Saat glisin dititrasi dengan titran natrium hidroksida, glisin dalam bentuk anionnya di mana konsentrasi ion OH- yang tinggi mampu mengikat ion-ion H+ yang terdapat pada gugus amonium, terbentuk gugus amonium dan air. Titrasi sempurna terjadi pada pH 12. Pada saat ini sebagian besar glisin terbentuk anion. Molekul glisin yang semula berupa Zwitter ion telah melepaskan atau memberi sebuah ion H+ hanya akan membuat negatif pada yang berupa suatu anion. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bentuk larutan, asam amonium bersifat amfoter atau dapat bersifat asam maupun bersifat basa, di mana cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Hal ini terjadi karena asam amino mampu menjadi Zwitter ion. Titrasi dilakukan untuk melihat pH glisin pada setiap penambahan volume titran asam klorida dan natrium hidroksida sehingga dapat membuat kurva titrasi asam amino. Titrasi ini juga dapat dilakukan untuk menentukan titik isolasi elektrik pada glisin.
pada titik isoelektrik pada glisin mempunyai muatan listrik yang netral. Jika pH yang terjadi terdapat di atas titik isoelektriknya, maka asam amino tersebut bermuatan negatif. Sedangkan jika pH-nya berada di bawah titik isoelektriknya, maka asam amino tersebut akan bermuatan positif. Kurva titrasi diperoleh ketika pH dari volume tertentu dari larutan glisin bervariasi setelah penambahan asam, yaitu asam klorida, dan basa, yaitu natrium hidroksida. Nah, berikut persamaan reaksi larutan glisin terhadap HCl dan NaOH, dan kurva titrasi asam amino yang kami dapat. Demikianlah pembahasan dengan materi kurva titrasi asam amino dari kelompok 4P. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.